Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para sahabat taklim di mana saja Anda berada, ada suatu kisah antara seekor kura dan seekor ikan di sebuah pematang danau. Ketika itu ikan dan kura sedang berbincang-bincang. Si ikan bertanya kepada kura, "Wahai bro kura, ada apa? Kenapa sih dirimu kalau ada masalah selalu sembunyi di dalam cangkangmu? Apa urusannya kamu nanya begitu?" "Bukan, bro. Semua penduduk danau, terlebih para ikan, menanyakan tentang sifat dan kebiasaan kamu yang aneh seperti itu." Apa pedulinya aku menjawab? Nggak perlu aku menjawab. Kenapa aku harus sembunyi? Kenapa aku melakukan apapun? Kenapa dan apa urusanmu dan apa untungnya serta ruginya kalau aku punya sikap seperti itu? Emangnya kamu nggak risih? Kamu jadi perbincangan para penduduk danau. Kamu viral di kalangan keluarga para ikan bahwa kamu memiliki sifat yang aneh. Si kura lalu kemudian tersenyum. "Men," kata kura, "inilah sebabnya mengapa aku bangsa kura memiliki umur yang panjang, dan ini juga sebabnya kenapa sampean para ikan tidak memiliki lidah. Kalian gak sadar selalu sibuk ngurusin orang lain. Kalian selalu mempersalahkan perbuatan orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain. Banyak gosip sampean sehingga sampean tidak sadar bahwa kalian tidak memiliki lidah. Karena kebanyakan gosip itulah sampean dikasih oleh Tuhan sebagai makhluk yang tidak memiliki lidah. Sampean sadar itu. Lihat aku, kenapa umurku menjadi panjang? Karena aku tidak peduli. Aku tidak mau tahu urusan orang lain. Biar orang lain melakukan apapun, aku tidak peduli." Saudara, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terkadang realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Banyak orang yang begitu mencari perkara-perkara yang tidak penting dalam urusan orang lain. Sehingga dia lupa ngurusin dirinya. Sehingga dia lupa mengevaluasi dirinya. Sehingga dia lupa nasib dirinya sendiri karena dia selalu ngurusin nasib orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita dalam hidup tidak peduli dengan orang lain atau tidak peduli dengan kebaikan atau dengan kondisi lingkungan kita. Bukan itu. Tapi kalau sudah menyangkut urusan dan pribadi orang lain, biarkanlah itu urusan orang lain selama tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan tidak meresahkan. Dan selama itu bukan merupakan kemungkaran. Yang dilakukan oleh kura itulah yang sesungguhnya harus kita lakukan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, kalau orang itu sudah senang dengan kita, kita tidak perlu kemudian mengiklankan diri kita. Dan apapun yang kita lakukan, kalau orang sudah benci sama kita, yang kita lakukan selalu saja salah. Oleh karena itu, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah penglihatan kita, jagalah pendengaran kita, jagalah lisan kita dari menggunjing, dari melukai orang lain, dari memberikan mudarat kepada orang lain. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama panca indera kita, adalah diperuntukkan untuk yang hal-hal baik. Melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi kita diperintahkan untuk melihat hal-hal yang baik saja. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita juga harus mendengarkan hal-hal yang baik saja. Dan
berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tapi hendaknya kita berbicara yang baik-baik saja. Begitulah kita dalam hidup ini, karena semua nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya nanti di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Allah panca indera kita untuk hal-hal yang baik saja, sehingga selamat di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.